Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Ruli, ini IKK naik juga bersamaan dengan harga eceran yang juga naik. Seberapa besar pengaruhnya terhadap rupiah? Saya rasa cukup positif ya. Memang beberapa waktu terakhir dari sisi global maupun dari sisi domestik cenderung menunjukkan perkembangan yang sangat positif ya. Ekspektasi akan perbaikan ekonomi itu terus meningkat ya, dan dipertegas oleh perkembangan berbagai data ekonomi tersebut. Dan memang besar ekspektasi bahwa resesi ekonomi di dalam negeri itu telah berakhir di kuartal 1 2021 lalu, dan diperkirakan memang akan mengalami rebound di kuartal 2 2021 ini ya, di mana ekspektasi pertumbuhan ekonomi itu akan mengalami kenaikan secara signifikan antara 6 sampai 7%. Jadi hal ini juga pasti akan berdampak positif terhadap perkembangan mata uang di negara-negara berkembang ya, termasuk rupiah. Ya. Secara umum pergerakan rupiah pekan ini seperti apa, Mas Ruli? Pekan ini perkembangannya cukup positif ya, dengan berbagai sentimen positif tersebut ya. Jadi rupiah cenderung mengalami tren menguat di pekan ini, konsisten di bawah level 14.300 ya. Ya, dibuka di posisi 14.295 dan pada penutupan kemarin rupiah ditutup pada level 14.248 ya. Dan pagi ini juga masih belum berubah ya, masih di posisi 14.248. Oke, inflasi Amerika Serikat kembali naik 5%. Seberapa besar pengaruhnya terhadap rupiah? Memang kalau saya melihat agak terjadi anomali ya, di mana dolar ya biasanya itu naik ketika bersamaan dengan inflasinya Amerika Serikat yang juga terus mengalami kenaikan ya. Jadi dengan perkembangan inflasi yang cukup tinggi ya, tertinggi di dalam 13 tahun terakhir ya. Namun memang pasar melihat bahwa tekanan ini hanya bersifat sementara ya, tidak permanen ya. Intinya adalah pasar melihat bagaimana reaksi dari The Fed ya terhadap perkembangan ini. Namun dengan persepsi bahwa inflasi hanya bersifat temporer, maka memang pasar berspekulasi bahwa The Fed akan lebih gradual ya dalam merubah arah kebijakan moneternya. Dan ini harusnya baik ya, positif untuk stabilitas pasar ke depan. Oke, aliran modal asing mulai masuk ke Indonesia. Analisa Mas Ruli akan seperti apa ini? Ya, ini juga sejalan ya dengan perkembangan positif beberapa waktu terakhir ya, dan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh kepada penguatan rupiah dalam beberapa waktu terakhir ya, sejak beberapa pekan terakhir ya. Namun juga sebenarnya masih harus sedikit diwaspadai ya, karena arus modal asing ini sifatnya hot money dan bisa berubah arah ya. Jadi saat ini masih tetap melihat lebih banyak bereaksi terhadap perkembangan sentimen globalnya seperti apa. Kalau untuk sentimen eksternal sendiri, apa yang paling mempengaruhi pergerakan rupiah, Mas Ruli? Pekan depan itu akan ada FOMC meeting ya, tanggal 15 dan 16 Juni ya. Jadi ini akan menjadi faktor penting yang berdampak besar pada pasar ya. Jadi tadi telah saya sampaikan ya, bahwa memang spekulasi The Fed itu akan lebih gradual ya dalam merubah arah kebijakannya. Namun hal ini kalau saya melihat masih agak spekulatif. Harus berhati-hati apabila tiba-tiba The Fed mensinyalkan perubahan arah yang lebih cepat ya, dan bisa berdampak kepada pembalikan arus modal di pasar. Oke, untuk pekan depan rupiah akan bergerak bagaimana? Akan rentangnya berapa, Mas Ruli? Dengan berbagai perkembangan positif ya sampai dengan hari ini ya, saya lihat masih akan tetap stabil ya, meskipun juga kembali masih harus berhati-hati ya, bahwa arus modal asing cukup besar ya dalam beberapa pekan terakhir ya, dan penguatan rupiah juga terjadi cukup cepat ya. Kalau saya mungkin penguatan akan lebih terbatas ya, sementara dari dalam negeri sendiri masih akan menunggu keluarnya data neraca perdagangan ya, kemungkinan masih akan tetap surplus ya, cukup besar ya. Ya, jadi beberapa hal tersebut yang akan banyak berdampak kepada pergerakan rupiah pekan depan ya. Kemungkinan kalau saya perkirakan masih akan tetap stabil di kisaran 14.200 sampai dengan 14.350. Oke, untuk akhir pekan ini bagaimana? Akan hijau atau merah? Untuk akhir pekan ini saya agak susah ya, karena memang sudah menguat cukup signifikan, namun memang cenderung bergerak stabil ya. Saya lihat memang masih ada ruang untuk penguatan sampai dengan akhir pekan ini. Oke, ini untuk imbal hasil obligasi Amerika Serikat kembali ke level 1,6%. Dampaknya terhadap obligasi dalam negeri seperti apa, Mas Ruli?
Ini sangat pengaruhnya sangat besar, sangat signifikan ya. Jadi imbal hasil sendiri sebenarnya masih mengalami penurunan ya, meskipun inflasi mengalami kenaikan ya. Memang hal ini bersifat anomali ya. Jadi memang kembali lagi saya sampaikan bahwa memang ekspektasi pasar untuk pemulihan ekonomi ke depan sangat besar ya. Saat ini ya, ini juga berdampak positif kepada yield US Treasury yang 10 year ya. Saat ini berada di posisi 1,438 ya. Jadi memang pasar melihat bahwa dari sisi positifnya dan efek dari low base tahun 2020 lalu. Dan di sisi lain pemulihan cenderung akan lebih cepat ya. Jadi memang risk on pasar saat ini berdampak kepada kondisi market yang masih bullish ya, baik di currency maupun di obligasi. Oke, dengan kondisi seperti itu apakah masih layak dikoleksi untuk obligasi ini? Ya, saya rasa masih cukup baik ya, masih layak untuk dibeli dengan dengan asumsi bahwa The Fed akan lebih gradual dalam melakukan dalam merubah arah kebijakan. Selain itu juga inflasi di dalam negeri masih cukup positif, kemudian nilai tukar juga stabil. Saya rasa prospek untuk pasar obligasi dalam jangka menengah juga masih akan cukup baik. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Mas Ruli. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, baik. Pemirsa, itu tadi Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto.